Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya bersama anak saya ini. Sarah Salsabila Putri Ibrahim binti Tun Ali Ibrahim. Kami akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian betapa pentingnya ibu yang sehat pada waktu hamil. Di sini saya memberikan gambaran tentang kurang darah pada ibu hamil. Bagaimana cara mengatasinya? Begitu teman. Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman tahu nggak yang namanya anemi? Anemi itu artinya kurang darah. Banyak yang namanya kurang darah. Bisa disebabkan karena kurang zat besi, bisa karena kurang asam folat, bisa karena kerusakan daripada darah itu sendiri yang disebabkan oleh zat-zat kimia seperti obat-obatan. Tapi saya akan membicarakan di sini, kita akan membicarakan tentang anemi dengan kurang zat besi. Nah, bagaimana yang dikatakan anemi itu adalah gambarannya itu orangnya pucat. Kenapa gambarnya orang pucat? Tentu dari hasil laboratoriumnya di mana sel daripada darah merah tadi itu dia lebih kecil, lebih kurus dibandingkan dengan sel darah merah yang orang sehat. Dia lebih besar dan lebih banyak. Kemudian orang yang kurang darah ini biasanya perlu zat besi. Karena apa? Zat besi itu akan membantu hemoglobin untuk ikatannya terhadap darah. Bagaimana gambaran orang yang anemi kurang darah tadi? Orangnya pasti lemah, lesu, lelah, letih, wajahnya akan pucat. Di bagian mata bawahnya ini itu akan lebih pucat dibandingkan orang yang normal. Kemudian matanya sering berkunang-kunang. Kalau misalnya dia berjalan gitu sering berkunang-kunang katanya. Kemudian lebih sering pusing-pusing. Itu gambaran daripada ibu hamil yang kurang darah. Nah, sumber makanan untuk menambah darah atau zat besi tadi apa? Kalau misalnya kurang darah karena kurang zat besi, banyak seperti pisang, kentang, polong-polongan, delima, kelabat, kundur atau labu manis, tomat, brokoli, bayam, kacang-kacangan, kurma, umbi, apel, hati, daging, telur, dan kuning telur. Nah, semua itu bisa membantu karena itu ada zat besinya. Oke. Tapi semua ini perlu dibantu. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya kita kurang darah tadi? Perlu kita perhatikan. Kemana kita harus memperhatikannya? Kepada pelayan kesehatan. Siapa aja pelayan kesehatannya? Bisa bidan, bisa dokter, bisa dokter spesialis. Oke, kemudian kita akan datang berapa kali yang layak kita datang? Kalau menurut Departemen Kesehatan itu ada 4 kali. Pertama dia berdatang pada waktu trimester awal, kemudian pada waktu trimester kedua, kemudian datang 2 kali di trimester ketiga. Trimester awal itu 1 bulan sampai 3 bulan pertama. Kemudian trimester kedua itu dari 6 bulan sampai dengan 8 bulan. Kemudian trimester ketiga itu ada 8 bulan sampai dengan 9 bulan. Dampak anemi ini pada remaja. Kita perlu, ibu-ibu yang hamil itu darahnya cukup, adalah kita perhatikan tentunya dari waktu dia remaja juga. Sebelum menikah dia perhatikan juga. Jangan sampai dia kurang darah pada waktu hamil. Siapa yang paling sering darahnya kurang pada waktu dewasa nanti? Pada waktu remaja yang paling besar kemungkinan kekurangan darah itu 23% itu pada wanita. Pada laki-laki 12%. Jadi jumlah kekurangan darah paling banyak itu pada wanita dibandingkan laki-laki. Apa dampak umum yang bisa terjadi secara umum pada orang-orang yang kurang darah? Yang pertama bisa aja turun imunitas. Kalau turun imunitas kita, maka yang terjadi kuman bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian konsentrasi kita kurang. Waktu kita belajar payah ingat, nggak nyambung ceritanya. Kita baca-baca juga nggak payah mengingatnya. Kemudian susah kita untuk menghafal. Kemudian yang akibatnya apa? Prestasi belajar kita kurang bagus. Kita kalah sama teman kita nanti kalau gitu. Jadi harus baik ya. Kemudian
tentunya kita jadi malas-malasan orangnya, mudah tidur lah, malas kerja, dan akhirnya kita tidak produktif toh. Kemudian pada remaja putri apa yang terjadi? Bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu melahirkan. Kemudian bayinya bisa mati prematur, bayi lahir muda. Kemudian berat badan bayinya lahir rendah. Kemudian konsumsi makanan yang tinggi. Cara untuk menghindari anemia. Menghindari bagaimana caranya? Banyaklah kita untuk minum asam folat, makan asam folat, vitamin A, vitamin C, zinc, dan pemberian tablet tambah darah. Oke. Nah, kategori daripada makanan yang perlu kita lakukan tuh ada gambaran seperti nasi, lauk pauk hewani, lauk nabati, sayur, buah-buahan. Pada trimester awal yang perlu kita lakukan tuh makan biskuit satu besar itu 10 gram. Kemudian telur ayam rebus 1 butir, susu sapi segar setengah gelas tiap hari. Kemudian trimester 2 atau trimester 3 itu 1 mangkuk bubur kacang hijau dan telur ayam rebus. Vitamin B6, ambilnya dari mana? Kacang-kacangan ada, di hati ada, di gandum ada. Serat juga, sayuran dan buah-buahan. Vitamin C bisa diambil dari kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, tomat. Zat besi, seng, kacang-kacangan, hati sapi, telur, kemudian daging sapi. Kemudian yodium perlu, di mana itu biasanya kan di garam dapur dicampur yodium ya. Jangan garam dapurnya tidak campur yodium, jadi kita akan rugi sendiri. Oke. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Oke, see you later. Until the next Video. video.